Mana ada ayat yang bilang Yesus itu mengaku adalah aku adalah. Nah ini salah satunya. Baik, selamat malam saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa lagi di podcast kebenaran. Acara ini memang konsepnya adalah podcast atau perbincangan yang membahas tentang tema-tema kekristenan, dan malam ini masih tentang temanya masih tentang doktrin Alkitab. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kita tentu harus menguji segala sesuatunya ya. Segala sesuatu perlu diuji. Tetapi di antara banyak yang perlu diuji, yang paling utama adalah tentang iman, tentang keselamatan. Iya. Karena kalau Anda main percaya saja, orang ngomong apa Anda percaya, orang A Anda ngomong begini Anda percaya, terus ada ajaran B ngomong begini Anda percaya, tentu itu menjadi kurang berhikmat. Tapi Anda perlu mengujinya. Dan sebenarnya untuk menguji tentang doktrin ini sebenarnya ada dua alat ukur yang Tuhan berikan kepada setiap manusia. Pertama adalah logika. Itu pertama. Nah, semua manusia pasti punya logika, pasti punya akal sehat. Dan ada alat ukur kedua yang Tuhan letakkan di muka bumi ini yang sebenarnya tidak akan pernah bergeser, yaitu firman Tuhan yang adalah Alkitab. Orang Kristen percaya bahwa Alkitab ini adalah satu-satunya firman Allah. Kebenaran yang absolut. Iya. Itu adalah kebenaran yang mutlak, di mana di dalam Alkitab ini menulis segala pikiran Allah, segala firman Allah, segala kehendak Allah dalam Alkitab yang ini dituang. Kalau penulisnya atau inspirasinya adalah Allah sendiri, maka tentu sifat-sifat Allah itu tidak boleh dilanggar di dalam Alkitab. Jadi tidak boleh ada kesalahan ya Pak Kurnia. Bahkan satu titik pun, nah bicara bukan soal kata, bukan bicara soal huruf, bahkan titik saja tidak boleh salah. Dan tentu Allah akan tetap memelihara firman Tuhan ini. Amin. Karena ini adalah punyanya Allah. Allah punya kepentingan supaya firman-Nya ini terjaga dengan baik. Supaya apa? Bisa membimbing orang kepada keselamatan. Kalau Alkitab yang adalah firman Allah ternyata telah dirusak oleh manusia, maka manusia bisa celaka. Gitu. Bukan bisa menuntun orang ke surga, malah bisa memimpin orang masuk ke dalam neraka. Karena firman-Nya sudah dirusak. Kan begitu ya? Oke. Pak Yosias, sebelum acara ini kita mulai, saya meminta kesediaan Pak Yus untuk pimpin kita dalam doa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Hari ini kami sungguh ada sukacita. Kami ada kesempatan kembali untuk memulai acara podcast kebenaran, di mana acara ini adalah membahas putar firman-Mu. Firman-Mu yang memberikan warta kebenaran, warta keselamatan bagi setiap orang itu. Kiranya Tuhan pimpin acara ini, sehingga lewat acara ini kerinduan kami banyak orang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Amin. Kali ini saya akan coba mengangkat kembali lagi mengangkat satu video yang di dalam video itu ada perdebatan dua tokoh keagamaan. Yang satu mewakili pihak Kristen, yang satu mewakili non-Kristen. Oke. Yang Kristen ini diwakili oleh, kalau tidak salah, Pak Budi Asali, yang satu lagi diwakili oleh Donitan. Nah, ini memang Donitan ini luar biasa, viralnya luar biasa. Kita cukup senang dengan keberadaan Pak Donitan. Karena kenapa? Karena banyak statement-statement dia yang sepertinya ingin menguji Alkitab. Kita orang Kristen berprinsip begini, saat iman kita diserang, orang Kristen nggak perlu gusar, kan gitu. Orang Kristen tidak perlu marah ya Pak Kurnia. Justru orang Kristen harus punya tanggung jawab untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan imannya dengan lemah lembut. Kita lakukan ini malam ini. Pak Kurnia, saya mau coba mengangkat kasus dalam video perdebatan antara dua bapak ini, Pak Donitan dengan Pak Budi Asali. Itu ada di 1 Yohanes 5 Pak, ayat 7 sampai dengan 8. Saya boleh baca ya Pak? Ya.
Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Ini saya perlu rinci lagi, kalau di Alkitab kita ini Pak, kata yang dimulai di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, sampai dengan ada 3 yang memberikan kesaksian di bumi ini ada di dalam tanda kurung Pak Kurnia. Jadi di luar dari itu nggak ada di dalam tanda kurung, hanya kalimat ini saja yang ada dalam tanda kurung. Roh dan air dan darah dan ketiganya adalah satu. Jadi ini sudah di luar kurung. Oke, pertanyaannya dalam video ini begini. Pak Doditan bertanya kepada Pak Budi Asali. Menurut Bapak, gitu. Ini 1 Yohanes 5 ayat 7 ini sampai awal ayat ke-8 sebenarnya, ini firman Allah atau bukan? Dan kebetulan Pak Budi Asali menjawab, bukan. Bukan firman Allah. Nah, saya sebenarnya agak sedikit kaget juga beliau menjawab begitu. Tetapi akhirnya akibat dari jawaban yang dilontarkan Pak Budi Asali terhadap pertanyaan Pak Doditan, maka dia melawan balik. Berarti, kan gitu kan? Berarti Pak Budi Asali menolak dong bahwa segala tulisan yang ada di dalam Alkitab ini adalah firman Allah. Jadi seperti kontradiksi. Gitu loh Pak Kurnia. Sepertinya di dalam ayat Alkitab ini sendiri nggak boleh orang Kristen yakin betul bahwa setiap tulisan ini adalah firman Allah. Gitu loh. Jadi kira-kira sebenarnya bukan kira-kira, saya tarik ini kembali ucapan saya, bukan kira-kira, bagaimana Alkitab bisa menjelaskan ini dengan tepat supaya kita orang Kristen akhirnya tidak bimbang terhadap dasar iman kita, yaitu adalah Alkitab adalah satu-satunya firman Allah. Ayus perlu tambahan? Sedikit ya tambahkan. Sebelum dijelaskan oleh Pak Kurnia, memang di dalam kekristenan ini juga diajarkan tidak ada orang yang meminta pertanggungjawaban iman kita. Iya, seperti Pak Donitan bertanya kepada siapa? Pak Budi Asali. Nah, ini Alkitab juga sudah mengajarkan seperti ini. Saya bacakannya di 1 Petrus 3 ayat 15. Tapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah, perhatikan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni. Jadi sudah diajarkan. Jadi kalau ada orang yang meminta pertanggungjawab kita, seperti pertanyaan Pak Doni kepada Pak Uda, kita wajib untuk memberi pertanggungjawaban. Silakan Pak Kurnia memberikan penjelasan. Baik, silakan Pak. Ya, di 1 Yohanes 5 ayat 7 tadi kan sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam kurung di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, kurung tutup. Ya. Nah, jadi mungkin yang dimaksud oleh Pak Budi Asali tidak ada itu adalah yang di dalam kurung ini. Iya. Nah, saya bawa Alkitab pembandingnya begini. Ini cetakan Lembaga Alkitab Indonesia juga, tapi yang tahun 1962. Boleh dikasih unjuk ke kamera sedikit, Pak? Wah, udah 62. Tua ini. Berarti lebih tua dari saya ini. Udah kitab ini. Saya 61 tahun. 61 tahun. Saya baca yang di 1 Yohanes 5 ayat 7-nya ya. 1 Yohanes 5 ayat 7 di sini. Karena 3 yang menjadi saksi di surga, yaitu Bapa dan Kalam dan Roh Kudus, maka ketiganya itu menjadi satu. Dan ada 3 yang menjadi saksi di bumi, yaitu roh dan air dan darah, maka ketiganya itu menjadi satu tujuan. Nah, Pak Riko bisa lihat ini nggak ada kurung. Bisa di mana? Oh, ini kecil Pak. Kecil sekali. Kamera nggak bisa tangkap ini. Jadi tidak ada kurung. Nah, di yang tahun kita baca ini kan yang tahun 74 kan? Iya. TB1 ya. Ini malah punya saya 93. Ya, dari tahun 74 kalau nggak salah ada kurungnya. Begitu. Ini ada kurung, ini tidak ada kurung. Begitu. Apa yang membedakan ini? Nah, begini.
kenapa ada kurung, kenapa tidak ada yang dikurung. Ini sebenarnya di dalam teks bahasa asli yang Yunani, yang Yunani, yang cetakan Yunani, gitu kan, itu ada dua versi. Yaitu versi yang pertama ini adalah yang Tectus Recaptus. Versi yang kedua itu disebut critical text. Critical text. Nah, yang jarak antara Tectus Recaptus dan critical text ini sekitar 360 tahun. Duluan mana, Pak? Duluan Tectus Recaptus. Gitu. Nah, di Tectus Recaptus ini adalah itu dicetak oleh Desiderius Erasmus. Saya potong, Pak. Yang dimaksud dengan Tectus Recaptus itu apa tuh? Arti dari Tectus Recaptus ini? Nah, ini Alkitab yang dicetak oleh Desiderius Erasmus di dalam bahasa Yunani, dan dia itu mengumpulkan naskah-naskah yang dipakai secara tradisional oleh gereja-gereja. Jadi dia mulai bekerja di 1515, kemudian 1 tahun kemudian 1516, jadilah karyanya ini yang disebut bahasa Yunani ini ya. Tectus Recaptus. Nah, kemudian setelah terbit begitu, ini kemudian yang dibuat oleh Desiderius Erasmus ini ditambahkan dengan pasal dan ayat oleh seorang yang bernama Stefanus, itu tahun 1551. Gitu. Oh, berarti sekitar dari 1516. Iya. Kemudian 1551 40 tahun itu baru ditambah pasal dan ayat. Oh, tadinya nggak ada pasal dan ayat. Nggak ada pasal dan ayat. Di tahun 1516 itu. Karena waktu Paulus atau Petrus atau siapapun penulis kitab Perjanjian Baru itu kan nulis surat saja, nggak dikasih pasal dan ayatnya. Surat aja ya, Pak? Surat saja. Oke, kita nulis surat biasa gitu ya. Betul. Kan nggak mungkin juga kita kasih nomor. Iya, surat gitu ya, Pak? Surat begitu. Nah, oleh Stefanus ini yang karya Desiderius Erasmus itu kemudian ditambahkan pasal dan ayat. Tahun berapa, Pak? 1551. 51. 40 tahun, 46 tahun kemudian. Oke. Nah, kemudian 1633 nah, karya dari Desiderius Erasmus itu ditambahkan, mau dicetak, ditambahkan satu kata pengantar oleh Elsevier. Itu kalau saya baca begini di dalam bahasa Indonesianya begini. Jadi Anda memegang teks yang sekarang diterima oleh semua orang, di mana tidak ada yang rusak di dalamnya. Gitu. Nah, ungkapan diterima oleh semua orang ini di bahasa Latinnya ini kan Tectus Recaptus. Oh, berarti arti Tectus itu lihat teks yang diterima semua orang. Semua orang ini dimaksud jemaat, Pak? Ya, semua orang Kristen. Semua orang Kristen. Gitu. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 1633. Ya, karena setelah Desiderius Erasmus menerbitkan di 1516 itu, ya kan, itu dicetak dan itu sudah dipakai oleh semua gereja. Nah, ayat yang dimaksud tadi ada, Pak ya? Ada. Ayat yang dimaksud itu ada dan tidak dikurung. Tidak dikurung. Gitu. Ada ayat. Di Tectus Recaptus ini. Tectus Recaptus itu ada. Begitu. Lah, jadi itu sudah, kenapa itu jadi Tectus Recaptus? Karena memang semua orang pakai. Kenapa semua orang bisa pakai? Ya karena Desiderius Erasmus itu mengumpulkan atau mendasarkan pekerjaannya itu dari naskah yang dipakai umum sama jemaat, gitu, naskah tradisional. Gitu. Jadi jemaat yang tadinya tulisan tangan, sekarang jadi bentuk cetakan gitu saja. Gitu. Jadi sudah diterima umum oleh semua orang karya dari Desiderius Erasmus ini. Dan sebenarnya karya dari Desiderius Erasmus ini juga dipakai penerjemahan ke dalam berbagai Alkitab, gitu. Ya, misalnya Martin Luther itu juga memakai dasar dari Tectus Recaptus dalam menerjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Gitu.
Nah, Raja James ketika dia memerintahkan para penerjemah untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, para penerjemah itu memakai Tectus Recaptus. King James version King James, ini. ya, King James yang 1611. 1611. Nah, maka kalau kita membaca King James, saya baca ya. Iya. Nah, ini juga tidak ada kurungnya. Ya. Jadi, for there are three that be record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Ya, jadi tidak ada kurungnya, gitu. Tidak ada tanda kurungnya. Karena apa? Karena di Tectus Recaptus itu memang tidak dikurung, gitu. Jadi di King James juga tidak dikurung, seperti itu. Nah, barulah 1881, maka saya bilang tadi kan antara Tectus Recaptus dan Critical Text itu jaraknya sekitar 360 tahun. Lama juga lah ya. Jadi setelah 360-an tahun Tectus Recaptus ini dipakai oleh gereja-gereja yang mau memakai bahasa Yunani, gitu. Baru Critical Text ini muncul Setelah 300-an tahun. Ya, oleh orang yang bernama Westcott dan Hort. Itu singkatan nama mereka ya, Westcott dan Hort. Dua orang maksudnya. Dua orang. Dan dua orang ini tentang ketidaksalahan Alkitab, dia itu bukanlah orang yang percaya Alkitab itu tidak ada salah sama sekali, begitu. Pemahaman beliau, dia, ya. Jadi bisa ada salah. Dasar pemikirannya adalah Ya, kan dia liberal kan? Gitu. Liberal. Padahal kalau kita yang percaya Alkitab itu firman Allah, masa Allah yang berfirman tidak bisa memelihara firmannya? Itu kan sebuah penghinaan kepada Allah sendiri sebenarnya. Ya kalau Allah berfirman, maka Allah ya gampang lah memelihara firmannya, begitu. Menjaga alam semesta saja bisa, apalagi memelihara firman-Nya kan. Nah, jadi Allah tentu memelihara yang teks perjanjian baru ini kan pakai jemaat-jemaat. Nah, sebentar Pak, saya potong dulu. Berarti dua orang ini mungkin berpikiran karena yang menulis adalah manusia. Bisa salah. Bisa salah begitu kira-kira ya Pak? Tetapi dia kan mengabaikan pemeliharaan Tuhan. Dia lupa itu ya Pak? Dia lupa itu. Jadi di critical text ini, ya kan, mereka merasa teks dia itu critical text lebih benar dari Tectus Recaptus. Kenapa? Karena menurut dia itu mendasarkan karyanya itu berdasarkan manuskrip yang kertasnya lama tua, gitu. Nah, kalau Desiderius Erasmus itu adalah naskah yang dipakai jemaat pada umumnya, yang dipegang oleh banyak orang Kristen pada waktu itu. Secara jemaat ya Pak maksudnya? Secara jemaat. Nah, kalau yang critical text ini berdasarkan kertas yang tua katanya, gitu, tua, gitu, yang mereka berasumsi yang tua itu yang benar. Benar Pak ya. Gitu. Kan awalnya menurut mereka ini awalnya, gitu. Padahal kan salinan itu tidak begitu. Salinan itu terjaga di dalam jemaat, ya kan? Nah, jemaatlah yang menjaga itu. Dari generasi ke generasi, Pak ya. Pak, sebentar Pak Kurnia, saya mau potong dulu sedikit biar lebih jelas. Nah, salinan-salinan yang dipakai TR ini, pertanyaan saya, apakah salinan-salinan ini dalam jemaat itu sudah lengkap, terus akhirnya diambil? Di sini juga lengkap diambil dibandingkan di sini lengkap diambil, atau terpisah Pak? Yang mana? Salinan yang dipegang oleh jemaat kebanyakan pada waktu itu. Yang dipakai Tectus Recaptus sudah lengkap. Oh, sudah lengkap. Berarti bukannya ini cuma kan tahun 16 kan gitu. Ya, sudah ribuan tahun ya, Pak. Sudah lama. Berarti jemaat sudah pakai. Berarti sudah ada surat-surat cikal bakalnya Alkitab itu yang dipegang oleh jemaat zaman dulu yang
apa namanya yang asli ya Pak ya. Betul. Itu adalah cikal bakalnya Alkitab TR gitu. Yang salin, yang dari asli disalin, ya kan? Diperbanyak lah Pak ya. Diperbanyak lagi, Ya. disalin lagi, ya disalin lagi ya itu. Ya jemaat yang pakai. Gitu ya. Dan tahun Desiderius Erasmus membuat Textus Receptus ini sudah tidak ada lagi mana yang harus dari kitab suci, nggak begitu lagi. Sudah nggak ada pertanyaan begitu. Jadi jumlahnya sudah tetap. Oh, begitu 66 ya. kitab itu Cuma Pak belum ya. ada nomor sama Ayat, Pasal, ayat. Iya, itu aja. Seperti itu. Masih bentuknya surat-surat Masih gitu ya, bentuk Pak? surat-surat. Oke, lanjut Pak. Nah, jadi sekarang sudah ada dua nih, jarak 360 tahun antara Textus Receptus dan Critical Iya. Text. Nah sekarang ini tinggal kita bandingkan saja mana sebenarnya teks yang dipelihara Tuhan, kan begitu. Kalau yang dipelihara Tuhan tentu tidak boleh salah. Ya. Satu ayat pun tidak boleh salah. Nah ada yang membandingkan antara TR dan CT. Ya. Ini ada perbedaan hampir 5.000-an. Banyak. Jadi banyak. 5.000 apa? 5.000 Perbedaan. Oke, terus. Jadi tentu ada yang dipelihara Tuhan dan ada yang rusak sebenarnya. Nah, kita lihat saja misalnya kita bandingkan di Matius pasal 1 ayat 7. Matius pasal 1 ayat 7. Oke, saya baca Pak Yus. Ya. Salomo memperanakan Rehabeam memperanakan Abia memperanakan Asa. Nah, memperanakan Asa. Jadi Abia memperanakan Asa. Nah, kalau di Textus Receptus itu Abia memperanakan Asa. Ini TR Pak ya. Jadi LAI pakai TR nih. Ya, pakai TR. Nah, yang Textus Receptus itu pakai Asap. Yang critical text. Yang critical text yang CT itu pakai Asap. Asap sama asa, beda asilan Pak ya. Ya, Asa sama Asap. Iya. Nah, yang benar yang mana nih anak Abia nih? Asap atau asa? Nah, Asa atau Asap? Iya. Gitu. Jadi kalau anak Abia itu Asap, ya Jadi CT benar yang benar. benar. Ya. Kalau anak Abia itu Asa, TR yang benar. TR yang benar. Iya. Nah, coba dibaca 1 Tawarik 3 ayat 10. Boleh Pak Yus? Oke. 1 Tawarik 1 Tawarik 3 ayat 10. Keturunan Salomo ialah Rehabeam. Anak orang ini ialah Abia. Anak orang ini ialah Asa. Nah, anak orang ini, anak Abia adalah Asa. Asa. Nah, berarti yang CT yang salah. Yang tidak Gitu. dipelihara Ada tambahan Tuhan. huruf itu F belakangnya. PH itu Iya, asap gitu. Jadi jelas dari sini saja mana yang benar. Ini baru satu ayat Pak Baru ya. satu ayat. Adalah yang benar adalah Textus Receptus yang dicetak sebagai karya dari Desiderius Erasmus itu dan sudah diterima oleh gereja 360 tahun sebelum Textus Receptus ini diterbitkan. Sedikit saya Begitu. potong Pak. Tapi yang CT ini sampai sekarang pun masih ada. Ada, ada. Masih beredar juga. Masih beredar. Nah, Untuk membedakannya Pak? membedakan mana? Kita buka aja Matius pasal 1 ayat Enggak 3. maksudnya fisiknya. Fisiknya. Untuk membedakan CT dengan TR. Biasanya yang kalau critical text itu sampulnya merah. Critical text merah. Critical sampulnya merah. Kalau yang CT? CT sampulnya biru. gitu. Kalau ada dicetak seperti itu. Nah, kalau kita mau download secara online, itu tinggal ada TR ada, yang critical text ada. Nah, kalau kita membaca critical text, itu itu asap. Gitu. Nah, kalau kita membaca critical text di 1 Yohanes 5 ayat 7 yang dikurung itu hilang. Enggak ada. Oh, ini yang jadi bahan perdebatan itu ya Pak? Betul. Jadi itu hilang itu bukan Tidak ada. Tidak ada. Itu tidak ada di dalam critical text. Tapi di Textus Di Receptus ada. Textus ada. Jadi yang di critical text itu adalah teks yang sebenarnya tidak dipelihara Tuhan. Gitu. Karena rusak. Kan begitu.
nggak mungkin Matius salah tulis kan, Iya. anaknya Abia Betul. harusnya kan Asaf, dia tulis Asaf, begitu. Artinya kenapa kalau critical text menulis itu Asaf, berarti teks yang menjadi dasar salinan dia, cetakan dia itu adalah teks yang rusak, gitu, Baliknya tetus yang masih yang utuh. dipelihara Tuhan. Harus sedetail itu ya Pak. Betul. Kan kita tahu di zaman Yesus kan kasih perumpamaan ada lalang, ada gandum dan ada lalang kan gitu. Jadi Tuhan tumbuhkan gandum, iblis tumbuhkan lalang untuk merusak ini, kan begitu. Nah, termasuk di dalam menghadirkan teks yang rusak ini gitu. Krusial sekali 1 Yohanes 5 ayat 7 itu. Karena apa? Karena 1 Yohanes 5 ayat 7 itu adalah konklusi kesimpulan Alkitab tentang Allah. Bahwa ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kan gitu. Ketiganya adalah satu. Nah, jadi penjelasannya adalah kenapa itu hilang, di TR ada, di CT tidak ada. Nah, kenapa bahasa Indonesia kita yang baru ini dikurung? Kan gitu. Nah, dulu ini tidak dikurung. Kenapa sekarang dikurung kan gitu? Ya kan Ini gitu. pertanyaan tuh, Pak. Ini pertanyaan ya. Dulu ini nggak dikurung. Iya, kenapa sekarang nggak jadi dikurung? Ini kesalahan siapa ini? Begitu. Nah, kan lembaga Alkitab kita ini mungkin mempertimbangkan pakai CT. Kan gitu, mempertimbangkan pakai CT. Ya. Jadi tapi dulu sudah pernah ada. Kalau dihilangin kan jadi salah. Kalau dihilangin menjadi bingung. Bisa didemo gitu. sama orang Indonesia kan gitu. Nah, jadi solusi jalan tengahnya Dikasih kurung. dikasih kurung. Artinya LI ini pegang dua-duanya ya Pak? Ya, pegang dua-duanya. Gitu. Oh gitu loh. Ya, karena Istilahnya main dua kaki. nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kan yang lama kan ada, gitu. Yang baru kok dia mau mungkin pakai CT gitu kan, nggak ada nih di sini. Iya. Kenapa ini ada nih, gitu kan? Jalan tengahnya, saya pikir itu jalan tengahnya mereka Kasih kurung. begitu. Jadi kalau kita membaca Alkitab ini yang ditanda kurung, maka harus berpikir begini, jangan berpikir itu tidak ada. Gitu. Karena banyak sekali yang tanda kurung, Pak ya. Banyak sekali. Gitu. Jadi kita berpikirnya adalah di dalam Textus Receptus itu ada. Di dalam critical text yang dipegang oleh orang Kristen liberal itu tidak ada. Gitu. Ya, yang CT sampai sekarang juga masih dicetak, Masih Pak. ada. Kan sekolah-sekolah liberal Masih ada. pakai itu. Terus yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia pun juga masih ada. Maksudnya? Yang Gimana? diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Bagaimana? Ini CT yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia juga masih ada. Ada. Yang tadi warna merah itu Pak Yus. Bukan, itu bahasa aslinya. Oh. Maksudnya bagaimana? Nih, CT yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia seperti TR kan ada terjemahannya bahasa Indonesia ini. Ya. Betul nggak, Pak? Begini, Gimana? ini kan maka dikurung. Dikurung kan. Karena di CT tidak ada, maka dikurung. Oh, begitu. Gitu. Bunyi yang lain yang nggak dikurung itu sama. Oh iya. Berarti artinya Pak Kurnia ini mau menjelaskan bahwa sebenarnya semua kata yang dikurung di dalam Alkitab itu sebenarnya dalam CT tidak ada, begitu ya Pak? Ya. Di dalam CT tidak ada, tapi dalam Textus Receptus ada. itu ada. Kalau begitu, berarti ini bisa dibilang bahwa teologi liberal ini sebenarnya tujuannya adalah menyerang Alkitab, di mana Alkitab itu bisa salah gitu ya. Betul. Itu tujuan daripada liberal. Iya. Jadi merusak Alkitab, merusak kekristenan sendiri. Bisa bayangkan orang Kristen Merusak mengkritik Kristen sendiri, kan aneh. Gitu. Hanya ada di dalam kekristenan lah yang begitu. Udah pasti bukan kepentingan Tuhan itu Pak. Betul. Pasti musuhnya Tuhan. Pasti musuhnya itu.
Makanya memang banyak teolog-teolog yang akhirnya begitu diserang dengan tulisan yang di dalam kurung ini mereka pusing, Pak, gitu. Karena mereka tidak berani tegas menyatakan bahwa ini sebenarnya ada, gitu. Tetapi kalau mereka bicara sejarah literatur penulisan Alkitab, seharusnya mereka paham betul antara penerbitan tahun Textus Receptus dengan critical text yang selisih jaraknya ada 300 tahun ya, Pak. Di mana sebelumnya Textus Receptus ini sudah lebih dahulu diterima oleh banyak orang. Ya. Begitu ya, Pak. Jadi kita ini mantap gitu ketika kita percaya bahwa Allah Tritunggal, Bapa, Firman atau Putra atau Anak dan Roh Kudus itu adalah pribadi Allah, ketiganya Esa. Itu kita mantap gitu. Kita nggak ragu-ragu karena memang bunyinya ada kok gitu. 1 Yohanes 5 ayat 7 itu ada, bukan tidak ada, itu ada gitu. Yang tidak itu hilang di dalam CT yang sudah rusak gitu. Berarti kalau ada pertanyaan yang menyerang begitu ke kita, seharusnya kita hafal betul penulisan Alkitab sejarahnya ya, Pak. Seharusnya orang Kristen memahami ini ya. Tetapi karena kebanyakan dari kita buta sejarah, kita kikuk untuk jawab ini karena kenyataannya begitu diperhadapkan kepada kitab versi critical text, nggak ada, ini hilang gitu. Begitu hilang kita jadi saksi, ini firman Tuhan atau enggak. Nah, gitu ya, yang kritikal, yang CT ya ada terus sampai sekarang, TR juga tetap ada. Ya, yang menjadi pertanyaan saya ini, Pak, apakah CT dengan TR ini apakah setiap STT kekristenan itu mereka punya? Ya tergantung mereka begini, mereka pilih pakai apa. Kalau orang fundamentalis di dalam STT mereka memakai banyak Textus Receptus. Tapi dia itu juga punya, Pak ya. Ya biasanya harus cuma yang diajarkan, yang disampaikan TR. Yang saya maksud begini, apakah semua STT ini dia paham ada CT, ada TR? Ya saya belum menyelidiki semuanya. Gitu. Harusnya kalau sekolah teologi ya kan ini kan ilmu. Nah cuma biasanya kalau sekolah liberal, ya kan sekolah STT liberal, misalnya yang alirannya liberal, dia akan berkata yang TR itu yang salah. Begitu. Gitu. Karena ini kertasnya lebih tua. Lebih tua. Itu kalau di lingkup STT yang liberal. Begitu. Ya kita harus bisa mengcounter itu karena memang ukurannya adalah bukan kertas yang lebih tua, tetapi lebih kepada apa yang lebih banyak dipegang oleh jemaat pada waktu itu. Dan yang dipelihara Tuhan. Iya, dan dipelihara oleh Tuhan. Jadi memang saudara harus memiliki pengetahuan cukup tentang bagaimana sejarah literatur penulisan Alkitab. Karena kenapa? Sebenarnya begini. Sebenarnya kalau kita memahami Alkitab ini secara benar, itu kehendak Tuhan. Kan gitu. Maunya Tuhan itu setiap orang percaya Alkitab, memahami Alkitab, karena dia paham betul Alkitab, maka dia beriman betul-betul terhadap Alkitab ini. Di mana orang saat dia baca Alkitab, dia akhirnya ketemu Tuhan yang benar. Tetapi saat dia tidak mengerti Alkitab, sudah bisa dipastikan itu pekerjaan iblis. Gitu loh. Anda harus paham sampai ke situ ya Pak Kurnia. Silakan tambahkan. Nah gini Pak Riko, kan doktrin Allah Tritunggal itu adalah sejalan dengan bagian Alkitab yang lain. Ya, misalnya satu ayat kita baca coba, Markus 14 ayat 61 dan 62. Ini kenapa alasan Yesus disalib? Markus 14. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Apakah engkau Mesias, anak yang terpuji? Jadi apakah engkau Mesias itu sama aja dengan berkata, apakah kamu Allah? Apakah kamu Allah? Gitu. Jawab Yesus, akulah dia. Oh, lu ngaku nih. Jadi kalau kamu bilang, mana ada ayat yang bilang Yesus itu mengaku aku adalah, nah ini salah satunya. Akulah dia, tegas Yesus bilang, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Ya. Jadi 1 Yohanes 5 ayat 7 tadi ada 3 yang memberi kesaksian di surga, ada Bapa, Firman dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Gitu. Jadi pribadi anak ini adalah Allah juga yang setara dengan Bapa dan Roh.
Jadi ini sejalan. Kan kalau 1 Yohanes 5 ayat 7 yang dikurung itu dibuang, itu kan bacanya jadi nggak cocok gitu. Iya. Iya. Ya kan? Iya, betul Pak. Betul. Kalau dibuang kan jadi nggak cocok. Jadi seolah-olah kesannya hilang ya penjelasan tentang Iya. Tritunggal ini ya Pak. Jadi memang seharusnya orang Kristen sebenarnya tidak boleh tidak bisa mempertahankan iman. Saat Anda diserang iman Anda, apakah Yesus itu adalah Tuhan? Anda cari di Alkitab banyak, gitu loh. Apakah Yesus pernah berkata akulah Tuhan? Cari di Alkitab banyak sekali. Lalu Tuhan orang Kristen benar-benar Tritunggal ada nggak di Alkitab? Banyak. Jadi Anda tidak perlu ragu. Kalau Anda belajar tentang firman Tuhan, tentang Alkitab, Anda sering rajin baca Alkitab, harusnya Anda bisa mempertahankan iman. Anda bisa melawan serangan yang ingin menggoyahkan iman Anda. Ya. Kalau Anda linglung dengan jawaban, itu pertanda bahwa sebenarnya Anda tidak memiliki pengetahuan. Ya, belajarlah supaya kapan saja ada orang yang menyerang iman Anda bisa berdiri teguh. Saat Anda tidak memiliki pengetahuan yang cukup, Anda bisa goyang kapan saja. Ingat, perlu diingat. Maunya Tuhan setiap orang diselamatkan. Itu kehendak Allah. Tetapi kenyataannya, enggak semua orang selamat ya Pak. Ya, harus menerima, percaya kepada Yesus Kristus dan setia sampai mati dengan iman dengan Yesus Kristus. Iya, jadi keselamatan sudah ditawarkan. Jadi Allah yang punya program itu. Lamban dikit, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Amin. Ada tambahan Pak Yus? Ya, sedikit saya tambahkan. Jadi kalau kita mau memahami Alkitab, itu tentunya tidak bisa satu comot ayat dipahami terus disesuaikan dengan konsep kita, tetapi untuk memahami Alkitab ini Alkitab yang berdiri dalam satu kesatuan yang tidak bisa dipahami dengan satu ayat saja. Jadi harus membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau perlu berulang-ulang. Pak Yus sudah habis baca? Oh sudah. Luar biasa ini. Pak Yus nggak tanya ke saya. Tentu sudah. Dia sudah yakin. Kenapa juga saya baca juga. Saya karena mengimbau itu karena saya sudah praktekkan. Iya. Bahkan kalau saya untuk perjanjian baru mungkin saya sudah berulang-ulang Pak. Iya. Oke, itu aja jadi saran saya bagi pemirsa kalau memahami Alkitab tidak bisa dengan satu comot Alkitab kemudian disesuaikan dengan konsepnya. Tapi bacalah dari Kejadian sampai Wahyu, Anda akan menemukan kebenaran. Pokoknya ada mau tambahkan? Cukup. Oke. Alkitab satu-satunya firman Allah. Tidak ada kitab tandingan yang bisa menandingi eksistensi Alkitab di muka bumi ini yang setara dengan dia. Karena inspirator penulisnya adalah Allah sendiri. Amin. Kalau yang menulis Allah, seperti dari awal episode sudah kita jelaskan, Allah yang maha tahu, Allah yang maha kasih, Allah yang maha kudus, Allah yang segala-galanya. Saat dia menulis, tentu tidak boleh ada kesalahan. Moralnya paling tinggi. Tentang keselamatan, semua mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir, jalannya cuma satu. Dan yang lebih penting lagi, dia pasti akan sanggup memelihara firman. Amin. Betul ya Pak Kurnia? Ya. Jadi, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Orang Kristen yang benar yang berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan, tentu saat dipertanyakan tentang imannya, dia tidak akan goyah. Dia akan sabar menjelaskan, dia akan setia menjelaskan, sama seperti Kristus setia. Maka kita akan setia hidup di dalam kebenaran. Malam Pak Kurnia. Selamat malam. Malam Pak Yus. Minta Pak Kurnia tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami punya Alkitab, kitab suci yang kami percaya Engkau memeliharanya dari segala kerusakan Tuhan, dan kami lewat firman-Mu ini kami mendapatkan iman yang benar, kami mengenal Allah yang benar, dan kami mendapatkan jalan keselamatan yang benar. Dan kami tahu segala dosa kami sudah Kau selesaikan di atas kayu salib, dan sekarang kami hidup menggantikan Engkau hidup. Amin. Dan biarlah Tuhan lewat apa yang kami kerjakan, Engkau dimuliakan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pujilah segala sesuatu dan pengawal yang baik.
Saudara, sebenarnya kita mau berbincang banyak lagi, Iya. tetapi waktu yang memisahkan. Iya. Kalau Anda merasa diberkati lewat saluran ini, Anda bisa share, bagikan ke teman-teman. Dan jangan Anda lupa bisa subscribe. Iya. Itu klik loncengnya supaya berubah jadi warna hitam. Supaya Anda begitu kami upload video terbaru, Anda bisa dapatkan notifikasi. Ya gitu Pak Yus ya. Dan kalau ada pertanyaan yang hendak Anda sampaikan kepada kami tentu bersuka cita. Anda bisa tulis di kolom komentar. Semoga saja kami bisa merespon Amin. di episode selanjutnya. Oke, terima kasih Pak Yus ya. Selamat malam. Malam. Terima kasih Pak Gembala. Selamat malam. Dan akhirnya salam Maranatha. Maranatha. Maranatha.